السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu damai Nusaku yang kali ini disiarkan dari Masjid Al-Barakah Asy-Syafi'iyah Jalan Patriot Jaka Sampurna Bekasi. Dalam kesempatan kali ini alhamdulillah guru-guru yang kita cintai telah hadir bersama kita, Kiai Haji Misbahul Munir Khalil dan Ustadz Hilmi Firdausi. Kita akan mengangkat tema yang sangat menarik sekali yang insya Allah akan menjadi koreksi bagi kita memahami tentang keimanan. Apa sesungguhnya konsepsi keimanan di dalam Islam? Itulah yang kita angkat dalam kesempatan kali ini, tentunya masih bersama kami Damai Indonesiaku. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah amma ba'du. Para jemaah sekalian, berbicara nikmat Allah, nikmat yang paling agung yang harus kita syukuri adalah nikmatul iman dan nikmatul Islam. Banyak nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dari banyaknya Allah menyampaikan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu menghitung nikmatnya Allah, enggak bakalan mampu kamu menghitungnya. Maka dari sekian nikmat yang ada ini, yakfikal Islam ni'matan. Cukuplah Islam, kita menjadi orang beriman, nikmat yang paling agung yang kita syukuri. Kita ucapkan Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Alladzi hadana lihadza, yang telah menunjukkan kepada kami agama Islam menjadi orang beriman. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Kita tidak akan menjadi orang beriman, tidak akan menjadi muslim laula an hadanallah, kok andaikan tidak dikasih hidayah oleh Allah. Karena itu ini adalah hidayah, hadiah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita perhatikan betapa banyak keluarga Nabi, keluarga Rasul pun ada yang tidak beriman. Lantas kita yang menjadi orang beriman, bukan keluarga Nabi, bukan keluarga Rasul, dan kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang beriman. Ini luar biasa.
Maka Sayyidina Rasulullah pernah para jemaah sekalian menyampaikan kepada para sahabat, para sahabat, iman siapakah yang paling hebat? Rasulullah bertanya semacam itu, para sahabat menjawab, tentu iman kami ya Rasulullah. Tapi ternyata Rasulullah menjawab, tidak. Kalau kamu beriman, para sahabat, wajar mengetahui bagaimana Al-Quran diturunkan, mukjizat diperlihatkan. Namun orang yang paling hebat imannya adalah orang yang datang setelahku, dia tidak pernah melihat aku, dan dia beriman kepadaku. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin. Ya Rabbal Alamin. Karena itu para jemaah sekalian harus kita syukuri. Lantas kita bertanya, apa iman itu? Al-imanu an tasdiqu bil qalbi. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, meyakinkan. Kemudian wal iqraru bil lisan, mengikrarkan dengan lisan. Wal amalu bil arkan, kemudian dibuktikan dengan amal perbuatan. Yang pertama para jemaah sekalian, berkaitan dengan at-tasdiqu bil qalbi. Kita harus mempunyai keyakinan, kepercayaan terhadap 6 hal yang harus kita imani. Yang kita kenal dengan rukun iman. Amantu billah, beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitab Allah, beriman kepada para rasul, beriman kepada hari kiamat, beriman kepada qada dan qadar. Ada 6 rukun iman yang kita percayai. Amantu billahi wa malaikati, percaya kepada malaikat termasuk. Maka saudara-saudara sekalian, keimanan di dalam hati ini tidak cukup hanya di dalam hati, harus diucapkan. Wal iqraru bil lisan, diucapkan dengan lisan. Diucapkan dengan apa Pak Kiai? Minim dengan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru kemudian diikrarkan, setelah itu tidak cukup hanya diikrarkan. Wal amalu bil arkan, kita harus buktikan dengan amal perbuatan. Apa saja amal perbuatan minim yang harus ditampakkan dalam rangka untuk menampakkan rasa iman kita? Adalah dilambangkan dengan mengamalkan 5 rukun Islam. Yang pertama 2 kalimat syahadat. Yang kedua yang ketiga zakat. Yang keempat puasa. Yang kelima haji bila mampu. Harus dilambangkan. Paling sedikit 5 hal ini terlambang di dalam kehidupan kita. Utamanya sehari-hari kita melaksanakan sholat. Ini lambang bahwasanya kita ini beriman kepada Allah Subhanahu. Di dalam kita ada iman. Maka para jemaah sekalian, setelah kita melaksanakan apa yang menjadi perintah dari Allah Subhanahu wa taala, paling sedikit rukun Islam ini, baru kemudian Bapak dan Ibu akan melihat tanda-tanda keimanan sudah ada di dalam hati kita. Di dalam kitab Nasaihul Ibad diterangkan bahwa anna sya'airul iman, tanda orang beriman itu ada 4. Ada berapa? Yang pertama, orang beriman itu adalah at-taqwa. Orang beriman itu hidupnya takut kepada Allah. Imtisalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu rajin sholat berjamaah di masjid, maka saya katakan orang ini ada iman. Mengapa? Karena dia sedang menjalankan perintah Allah. Kalau ada orang rajin berpuasa, Senin Kemis berpuasa, Arafah berpuasa, maka saya katakan dalam hatinya ada iman. Mengapa? Sayyidina Rasulullah mengingatkan, wa fi muawadatis siyam dalalatun alal iman. Kalau ada orang rajin berpuasa, menunjukkan hatinya ada iman. Yang kedua para jemaah sekalian, tanda orang beriman itu adalah al-haya'u, punya malu. Punya apa? Malu berbuat maksiat. Kalau kita berbuat maksiat sendirian, pasti ada Allah yang memantau. Apalagi Allah mengutus malaikat yang menjaga, ada raqib, ada atid. Malulah kita berbuat maksiat. Yang nomor 3 para jemaah sekalian, tanda orang beriman adalah asyukru, hidupnya selalu bersyukur. Syukur itu para jemaah sekalian ada 3.
Ada asyukru bil lisan, syukur dengan lisan. Kita ucapkan, biasakan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ringan, iya. Gampang, iya. Mudah, memang. Rasulullah menyampaikan begini, ada 2 kalimat yang apabila kita mengucapkan ringan, mudah, gampang, kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada 2 kalimat apabila diucapkan ringan, tetapi timbangannya besok di akhirat berat. Apa itu? Alhamdulillah dan subhanallah. Perbanyak alhamdulillah. Yang nomor 2 para jemaah sekalian, bersyukur dengan al-jinan, dengan hati. Kita yakinkan bahwasanya seluruh kenikmatan yang kita rasakan mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki murni pemberian Allah. La haula wala quwata illa billah. Saudara, jangankan berbicara badan kita, minuman yang kita minum, makanan yang kita makan, ini murni pemberian Allah. Minuman yang kita minum, yang kita pakai untuk mandi itu, kok andaikan Allah tidak mengeluarkan, nggak bakalan keluar itu air. Qul ara'aytum min asbaha ma'ukum ghauran faman ya'tikum bima'in ma'in. Coba pikir air yang kamu minum itu. In asbaha ma'ukum ghauran. Kira-kira kalau air itu ambles tidak keluar. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Siapa yang bisa mendatangkan air? Allah Subhanahu. Kita tidak bisa membuat air, ibu-ibu hanya bisa air menjadi teh, air menjadi kopi. Benar apa benar? Menciptakan air tidak. Karena itu para jemaah sekalian, kita harus syukur di dalam hati. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang terakhir, bersyukur dengan anggota badan. Insya Allah kalau kita melaksanakan 3 syukur ini, syukur dengan hati, syukur dengan lisan, dan syukur dengan anggota badan. Dengan melaksanakan sholat, kita sudah melaksanakan 3 syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Mas Agung. Baik, terima kasih Kiai. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, sebuah mukadimah yang memberikan pemahaman kepada kita betapa sesungguhnya titik yang paling penting dalam keimanan adalah kepercayaan, keyakinan. Dan insya Allah nanti dalam segmentasi berikut Ustadz Hilmi akan menjelaskan mengapa faktor keimanan sangat penting di dalam dinullah Islam. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang keimanan. Dalam segmentasi berikut ini, Ustadz Hilmi akan menjelaskan kepada kita mengapa faktor iman sangat penting dalam dinullah Islam. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati guru kita Bapak Kiai Haji Misbahul Munir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi beliau, memberikan kesehatan kepada beliau, memanjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat saya, rekan seperjuangan saya Ustadz Agung,
Kita doakan beliau selalu istiqamah dalam iman dan Islamnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Barkah As-Safi'iyah yang semuanya insya Allah calon penghuni surga. Amin. Mau ke surga Pak? Mau ke surga Bu? Mau sekarang juga? Masya Allah. Seluruh pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun berada, alhamdulillah Rabbil Alamin. Hari ini Allah pertemukan kita dalam suasana yang luar biasa ya. Senang saya ketika menjumpai Bapak Ibu semua hadir ke sini. Karena apa kira-kira hadir ke sini? Karena Allah, karena ada iman. Bapak Ibu hadir ke tempat ini digerakkan oleh siapa? Karena ada iman, bukan karena adanya Ustadz Hilmi, Kiai Misbah atau Mas Agung, bukan. Tapi ibu datang ke sini semua, bapak datang ke sini semua karena iman. Tadi pagi bapak berjamaah di masjid ya Pak ya? Ya. 2 rakaat sebelum sholat subuh pahalanya apa? Lebih baik dibanding dunia dan seisinya. Rakaataini minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha, kata Rasulullah SAW. Apakah kita percaya itu? Belum tentu. Bagi orang yang gak ada imannya, walaupun diiming-imingi hadiah pahala lebih besar dibanding dunia dan seisinya, tapi dia gak punya iman, gak akan subuh ke masjid. Jadi yang menggerakkan kita subuh ke masjid tadi karena ada iman. Ibu-ibu datang ke pengajian, jauh-jauh datang ke sini juga karena iman. Iman yang menggerakkan kita semua. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang berkumpul bersama para sahabatnya. Ini hadis riwayat Umar. Ada seorang laki-laki berbaju putih sekali. Bukan kuntilanak ya. Putih sekali. Dan rambutnya hitam sekali. Para sahabat bingung. Siapa orang ini, tidak pernah kita ketemu sebelumnya. Kita nggak kenal. Dan tidak ada tanda-tanda bekas safar. Datang tiba-tiba langsung duduk di hadapan Rasul. Menghadapkan lutut dengan lutut dan tangannya di pahanya Rasulullah SAW. Hadisnya panjang, saya cuplik saja yang tengah-tengahnya tentang iman. Ya Muhammad, akhbirni anil iman. Ya Muhammad, kabarkan, beritahukan kepadaku tentang iman. Iman itu apa? Laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah SAW. Kalau Rasulullah SAW, al-imanu, kata Rasul, iman itu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kita mengenal dengan nama rukun iman. Ada berapa tuh? Boleh nambah enggak rukun imannya? Ustadz, saya percaya sama diri sendiri. Boleh enggak nambah? Enggak boleh. Percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada rasul-rasul Allah, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada takdir baik dan buruk. Itu sudah kita yakini sejak kita dulu kecil. Enggak berubah tuh. Enggak nambah rukun iman jadi 7 enggak ya, cuma 6. Ya. Lalu apa sih konsekuensinya? Tiap hari kita ngecap nih Bu, rukun iman 6, rukun Islam 5. Apa konsekuensinya? Pertama, iman kepada Allah. Apa konsekuensinya? Ibu, Bapak, jika kita telah bersaksi kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, konsekuensinya yang pertama, ibu tidak boleh, bapak tidak boleh menjadikan tandingan untuk Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa tuh yang manggil? Bukannya muadzin. Ya panggilan Allah. Nah, kalau sudah Allah manggil, kita beriman kepada Allah harusnya ngapain? Datang enggak? Wah, lagi rapat Ustadz, sibuk di kantor. Emak-emak, aduh Ustadz tanggung, ikan asin nih belum kelar digoreng. Tapi kalau Allah manggil, karena Allah enggak mau diduakan, konsekuensi iman kepada Allah, maka datang ke masjid berjamaah. Ibu silakan sholat di rumah. Itu konsekuensi iman. Meyakini iman kepada Allah, artinya pun tidak ada yang memberikan rizki kecuali Allah. Bapak kerja di kantor Pak, yang gaji Bapak siapa ya? Masa? Bendahara kantor. Itu jalannya, wasilahnya dari Allah lewat bendahara kantor, lewat kantor kita. Jadi Bapak kira-kira kalau dipecat dari kantor masih bisa makan gak Pak? Dari mana caranya? Ya caranya Allah. Ibu, yang cari nafkah siapa? Siapa? Kalau mohon maaf, suami ibu meninggal,
atau suami ibu dipecat, ibu masih bisa makan nggak? Gimana caranya? Ya terserah Allah. Ya Bu ya, jadi jangan khawatir, Ustadz nanti kalau suami saya meninggal gimana Ustadz? Ibu punya Allah. Itu suami cuman wasilah dapat rizki, tapi semua dari Allah, itu konsekuensi Bu. Ya. Semua yang memberikan kita rezeki adalah Allah, bisa lewat suami, bisa entah lewat yang lain. Ibu ya, itu iman kepada Allah. Kedua, iman kepada malaikat Allah. Penting ini Bu. Ada dulu pertanyaan jamaah saya, Ustadz, malaikat Jibril apa enggak bosan Ustadz tiap hari? Kayak begitu-begitu aja kerjanya. Itu Israel tiap hari nyabut nyawa apa enggak bosan? Emang malaikat emak-emak apa bosenan? Lah, enggak. Malaikat itu tetap akan perintah Allah, samina wa ta'na. Allah perintah begini, dia begini. Kalau disuruh nyabut nyawa, dia nggak akan protes. Misalkan, ya Rob, izin ya Rob, kata Israel, mau cuti dulu sehari aja. Kagak nyabut nyawa, perek sehari. Wah, nggak bisa begitu. Ya, iman kepada Allah meyakini bahwa malaikat akan melaksanakan semua tugas yang Allah perintahkan. Begitupun iman kepada Rasul, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada hari akhir, dan iman kepada qada dan qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang yang senantiasa menjaga iman kita, sehingga kelak kita nanti dimatikan dalam keadaan beriman dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz Hilmi, dan baiklah pemirsa yang dirahmati Allah, sesaat lagi kita akan segera menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda yang tentu saja akan menambah wawasan kita tentang keimanan. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku. Terima kasih pemirsa, dan masih bersama kami Damai Indonesiaku yang mengangkat tema tentang konsep keimanan, dan alhamdulillah telah terkumpul beberapa pertanyaan yang insya Allah nanti dalam waktu yang singkat akan dijawab oleh guru-guru kita yang tentu saja memberikan pemahaman yang lengkap tentang bagaimanakah sesungguhnya kita harus beriman dan apa itu keimanan. Pertanyaan pertama akan disampaikan oleh Bapak Argo yang akan dijawab oleh Kiai Misbah. Silakan Pak Argo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Argo Sulistyo Wibowo ingin bertanya bagaimana caranya untuk meningkatkan keimanan kepada Allah. Ya, terima kasih Pak Argo. Silakan Kiai, ini pertanyaan yang juga mewakili pertanyaan kita bersama. Terima kasih Pak Argo. Untuk menambah keimanan kepada Allah, itu caranya adalah dengan menambah volume ketaatan kita kepada Allah. Karena al-imanu, iman itu yazidu, bisa bertambah, wa yanqusu, dan bisa berkurang. Yazidu bi ta'at, bertambah dengan taat. Makin kita taat kepada Allah, insya Allah iman kita makin tebal. Tapi wa yanqusu bil maksiat, akan berkurang, menipis, bahkan habis, naudzubillah, oleh sebab kita rajin bermaksiat. Itu yang pertama. Yang nomor dua, Rasulullah mengingatkan agar iman kita ini dicas, dijaga. Jaddidu imanakum, perbarui imanmu. Para sahabat bertanya, kaifa nujaddidu imanana, bagaimana kami memperbarui iman ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, aktsiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyak olehmu membaca kalimat la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, yang kita kenal dengan kalimat tahlil. Semoga bermanfaat. Jadi bisa ditegaskan Kiai bahwa iman yang dimiliki oleh manusia itu sifatnya fluktuatif. Sementara ini kan kita memahami iman itu naik terus. Nah ini artinya itu memang disengaja begitu, bukankah sebagai makhluk manusia memang memiliki tabiat seperti itu? Mas Agung berbicara keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah tadi, at-tasdiqu bil qalbi, kemantapan di dalam hati ini, kadang-kadang itu goyang oleh sebab situasi dan kondisi yang masuk pada hati kita. Karena itu kita selalu memohon kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami jalan yang lurus. Itu
Berapa kali kita ucapkan itu? Minim 17 kali kita mengucapkan itu di dalam sholat. Karena apa? Di perjalanan kehidupan kita namanya iman dan Islam itu bisa saja dicabut oleh Allah. Betapa banyak orang yang awalnya iman tapi matinya su'ul khotimah, tidak bawa iman. Na'udzubillah. Karena itu apa yang disampaikan oleh Rasulullah di antaranya, perbanyak olehmu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena la ilaha illallah itu dikatakan afdhalul dzikri, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Tini yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tiniwati dari Majelis Taklim Khair Nisa Masjid Al-Barakah Asafiyah Jaka Sampurna, Bekasi Barat. Ustadz, saya ingin bertanya, bagaimana cara memperdalam keimanan kita agar senantiasa istiqomah dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala, karena keimanan seseorang itu fluktuatif, turun naik. Terima kasih. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Titik pentingnya adalah istiqomah, Ustaz. Ini Ibu Tini apa Ibu Wati nih? Tini dan Wati. Dua orang dalam satu tubuh ya Bu ya. Ibu Tini yang saya hormati, Masya Allah, bagaimana istiqomah ketika kita menghadapi ujian. Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita di surah Al-Ankabut ayat 2. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hasiban nasu ayyutsraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, apakah kalian mengira akan dibiarkan berkata kami ini beriman kepada Allah sebelum kalian diuji? Nah, tuh, kata Allah, manusia enggak akan pernah dibiarkan berkata kami ini beriman sebelum dapat ujian. Ya. Justru beruntunglah kita ketika Allah menguji kita mungkin dengan ujian yang berat, yang dahsyat. Itu tandanya iman kita mau dinaikkan. Ya, karena ujian itu tergantung levelnya. Ya, anak TK ujiannya soal anak TK. Anak SD ujian soal anak SD. Anak SMP anak SMP. SMA, kuliah, semua ujian tergantung dengan levelnya. Begitupun kita. Ada orang yang imannya bawah, rendah, diuji yang ringan-ringan aja. Tapi kalau Ibu Tini kayaknya ujiannya berat nih Bu. Ya, imannya besar, imannya kuat, diuji dengan yang lebih hebat. Itu tandanya Allah mau menaikkan derajat kita. Seperti halnya anak kita kalau mau naik kelas biasanya ujian dulu. Betul ya Bu ya? Habis ujian ngapain tuh Bu? Naikkan kelas, bagi rapot. Ada yang naik, ada yang nggak naik, ada yang tinggal kelas. Begitupun kita. Allah Subhanahu wa taala akan mengetes ujian hidup kita ini, iman kita ini dengan ujian, ya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ya. Nanti diuji nih siapa yang paling kuat imannya, siapa yang paling banyak amalnya. Gitu Bu. Jadi gimana supaya istiqomah, yakin bahwa setiap ujian kita ini adalah jalan kita untuk naik kelas. Ya Bu ya. Dan setelah ujian itu pasti Bu ada jawaban. Gak mungkin ujian terus ya Bu ya. Manusia itu gak mungkin diuji terus. Ya. Allah kan bilang begitu. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri. Diulangi 2 kali. Ya. Habis kesulitan pasti itu ada kemudahan Bu. Bahkan kata-katanya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Tenang ya, ujian hidup kita tidak selamanya ujian, pasti akan selesai. Dan Allah menilai kita bagaimana respon kita menghadapi ujian itu. Kalau kita sabar, ikhlas, berbaik sangka kepada Allah, insya Allah kita akan lulus dan naik kelas. Amin ya rabbal alamin. Nah Kiai, mungkin bisa kita lebarkan sedikit ketika manusia yang beriman melakukan kesalahan. Seringkali dalam Al-Quran dijelaskan, Allah menegaskan innallaha ghafurur rahim. Selalu ditutup dengan begitu, artinya manusia itu memang berpotensi untuk melakukan kesalahan. Dan mustahil manusia tidak bisa melakukan kesalahan. Begitu Kiai penjelasannya. Memang Sayyidina Rasulullah SAW pernah menyampaikan, manusia itu memang tempatnya salah. Kullu bani Adam khatta'un. Anak Adam ini tempatnya salah. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun. Dan sebaik-baiknya orang yang salah itu yang taubat.
Lah taubat ini kaitannya dengan keimanan karena yang Maha Pemaaf, Maha Pengampun ini Allah. La yaghfirudz dzunuba illallah. Tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Ini keyakinan di dalam hati kita. Ini penting ditanamkan ke dalam hati sehingga kita ini tidak putus asa. Berapapun dosamu, berapapun kesalahanmu, katanya Ustadz tadi, Ibu Tini banyak dosanya apa? Tebal imannya kan begitu kan? Kalau umpama kita merasa banyak dosa, jangan sampai putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah yang akan mengampuni dosa kita. Sehingga kita tidak akan minum obat yang menyebabkan kita mati bunuh diri. Karena apa orang begitu itu? Ya karena tidak ada iman. Kalau ada iman, Allah Maha Pemaaf, insya Allah kita tidak akan putus asa. Ini buah daripada iman. Baik, terima kasih Kiai dan insya Allah kita akan lanjutkan lagi untuk menjawab 2 pertanyaan selanjutnya selepas pesan-pesan berikut ini. Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami Damai Indonesiaku. Pertanyaan selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Sarjianto yang akan dijawab oleh Ustadz Hilmi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana penghalang iman kita? Penghalang iman kita. Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Ustadz Hilmi. Tadi seperti disebutkan oleh guru kita bahwa iman kita ini naik turun. Al-imanu yazid wa yanqus. Yazidu bit ta'at wa yanqusu bil maksiat. Iman kita ini nambah dengan ketaatan kita kepada Allah dan berkurang karena kemaksiatan kita. Jadi yang menghalangi keimanan adalah banyaknya kita berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin Bapak Ibu bermaksiat kepada Allah, maka akan makin jauh kita dari Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita suka menyepelekan dosa-dosa kecil. Jangan menganggap remeh dosa kecil. Dosa kecil ketika terus ditumpuk itu akan menutupi hati kita. Menutupi iman kita. Makanya sebaiknya kata Rasulullah SAW, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah di mana engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan iringilah setiap perbuatan burukmu, perbuatan maksiatmu dengan kebaikan. Ketika kita sadar berbuat maksiat, pertama apa? Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Insya Allah Allah ampuni. Yang kedua apa? Tutup dosa kita, keburukan kita, kemaksiatan kita dengan amal soleh, Pak. Jadi jangan nunggu lama dulu. Ya, nunggu sampai kita bertumpuk-tumpuk kesalahan kita baru kita cuci, jangan. Setiap salah hapus dan ditutup dengan amal soleh supaya iman kita ini nggak redup, Pak. Jadinya Bapak Ibu sekalian, tolong jangan pernah anggap remeh dosa-dosa kecil. Karena dosa kecil ya ditumpuk lama-lama menjadi dosa besar. Ketika sudah menjadi dosa besar, itu akan menghalangi cahaya Allah ke dalam diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang senantiasa mampu menjaga iman kita dalam keadaan yang baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Selanjutnya kami persilakan Ibu Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, saya dari Majelis Ta'lim Nurul Iman, Jakarta Sampurna Bekasi Barat. Saya mau bertanya sesuai dengan rukun iman yang ke-6. Bagaimana kita dapat ridho dengan takdir dan qadar Allah yang terkadang hati kita belum bisa menerimanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kiai, ini pertanyaan menarik sekali ini tentang takdir dan ketetapan-ketetapannya. Tafadhol Kiai. Terima kasih Ibu Eko. Kita harus punya keyakinan bahwa apa yang diputuskan oleh Allah tidak ada unsur kezaliman dari Allah. Wa ma rabbuka bidzalamil lil abid. Tuhanmu Allah tidak pernah zalim kepada hambanya.
apapun yang diputuskan oleh Allah pasti itu ada hikmah, ada kebaikan di dalamnya. Ini penting, percaya kepada qada dan qadar, khairihi wa syarrihi minallah, baik buruk dari Allah. Ini ditanamkan ke dalam hati. Sehingga nanti kalau sudah kita ikhtiar, usaha, kerja, kemudian makmur, kita nisbatkan kepada Allah, alhamdulillah, tidak ada kesombongan karena kita iman. Kita sudah ikhtiar, usaha, berobat, sudah Pak Kiai, hati-hati, udah Pak Kiai, tapi tetap meninggal. Innalil, kembali kepada Allah. Kita tidak marah, tidak down, kita tidak kecil hati, tidak putus asa. Inilah gunanya kita percaya dengan qada dan qadar. Bukan berarti setelah qada dan qadar dipercayai lantas mengatakan kalau sudah diputuskan sama Allah ngapain kita ikhtiar? Masuk surga, masuk neraka ya apa katanya Allah, tidur aja. Gak boleh begitu Mas Agung. Jadi saya tegaskan yang berobat belum tentu sembuh apalagi yang tidak. Yang kerja belum tentu kaya apalagi tidak. Yang hati-hati di jalan belum tentu selamat apalagi yang sembarangan, ugal-ugalan. Maka dalam hal ini qada dan qadar ini ditanamkan ke dalam hati agar semuanya kita kembalikan kepada Allah pada akhirnya. Khairihi wa syarrihi minallah, baik dan buruk itu dari Allah. Sehingga tidak ada kesombongan dan tidak ada keputusasaan ketika takdir sudah menetapkan. Nah mungkin bisa kita kembangkan lagi Kiai, artinya ketika manusia diberikan kebaikan, dia mengatakan alhamdulillah ini ketetapan yang baik dari Allah. Seringkali kita gagal menerjemahkan keburukan yang dalam persepsi Allah justru adalah mengangkat iman kita. Lantas bagaimana kita mengukur bahwa keburukan yang hadir di hadapan kita itu adalah sesungguhnya kebaikan Kiai. Kita sering gagal di hal yang ini Kiai. Saya teringat kepada Ustadz Hilmi tadi. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarru'ahu. Apabila Allah sayang kepada seseorang, sayang kepada Ibu Eko, Allah akan kasih ujian. Dulu ibu tidak pernah zikir, enggak pernah menyebut nama Allah. Tapi ketika dikasih sakit kemudian mengatakan, ya Allah, ya Allah. Baru manggil nama Allah. Tujuannya apa? Liyasma'a tadarru'ahu, supaya Allah mendengar tangisanmu. Jangan sudzon kepada Allah. Bagi orang Islam tidak ada hal-hal yang negatif Mas Agung. Kalau sudah percaya kepada Allah. Dikasih nikmat alhamdulillah. Dikasih musibah misalnya. Kalau kita yakin bahwa itu sudah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersabar. Sabar juga dapat pahala. Itulah yang disampaikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad SAW. Hebat itu orang beriman. Hebat itu orang Islam, dalam keadaan apapun dia akan mendapatkan nilai kebaikan. Kalau dia mendapatkan nikmat bersyukur, dapat pahala. Kalau dia mendapatkan musibah kemudian bersabar, dapat pahala. Alhamdulillah. Karena itu jaga iman Islam kita saudara-saudara sekalian. Mas Agung sebagai penutup ini, ada sebuah ungkapan di dalam syair yang disampaikan oleh Imam Syafi'i begini. Terkait dengan keimanan. Da'il ayyam taf'alu ma tasya. Kalau sudah diputuskan oleh Allah, biarkanlah hari berhari melakukan apa saja. Biarkanlah, enggak usah kita menggerutu, enggak usah. Da'il ayyam taf'alu ma tasya. Watib nafsan idza hakamal qada. Kalau sudah diputuskan sama Allah, ya udah terima. Terima sudah. Pasti ada kebaikan di sana. Yang terpenting apa? Agar kita ini selalu as-samahatu wal wafa'u. Kita itu bersifat dermawan dan bersikap istiqomah, selalu memenuhi janji kita. Ini yang menjadi sikap kita yang terpenting. Mau apa saja qada dan qadar Allah, keputusan Allah kita terima, pasti di sana ada kebaikannya. Yang terpenting wa kun rajulan alal ahwali jaldan, jadilah engkau di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang berubah ini orang yang teguh. Masya Allah. Baik, terima kasih Kiai Misbahul Munir dan Ustadz Hilmi Firdausi yang telah memberikan ilmu yang sangat luar biasa sekali. Dan di akhir penutup acara ini kita nanti akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kiai. Mudah-mudahan kita mengaminkan dan kita termasuk orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk istiqomah dengan apapun yang dihadirkan di hadapan kita. Sesungguhnya semuanya adalah kebaikan berasal dari Allah. Demikian pemirsa, Agung Isolak dan seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina. Allahumma ja'alna, ya Allah jadikan kami, wa auladana dan putra-putri kami, wa talamidana dan murid-murid kami, wa ahlana dan keluarga kami, ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair, orang yang ahli ilmu dan orang yang senang berbuat kebaikan. Wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wad dhair, jangan jadikan mereka ya Allah orang yang jahat, orang yang jauh darimu ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.